Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Goli Gulam Yahya dengan NIM 083. Saya dari Babakan Syariah kelas D. Di sini saya ingin menjelaskan tentang apa itu kepemimpinan. Yang pertama yaitu pengertian kepemimpinan, yaitu kepemimpinan adalah proses mempengaruhi, mengarahkan, dan membimbing orang lain agar mau bekerja untuk mencapai tujuan bersama. Seseorang memimpin tidak hanya memberi perintah, tapi juga menjadi teladan, motivator, dan pengambilan keputusan. Dan untuk yang kedua, peran pemimpin dalam organisasi, yaitu yang pertama menentukan visi dan arah organisasi, yang kedua mengatur dan menggerakkan tim, yang ketiga membuat keputusan penting, yang keempat menciptakan motivasi dan semangat kerja, yang kelima menjadi penghubung antar bagian, yang keenam membangun komunikasi yang efektif, yang ketujuh mengatasi konflik dan masalah kerja, dan yang terakhir memberikan evaluasi serta pengembangan bagi karyawan. Dan yang ketiga, gaya-gaya kepemimpinan, yaitu ada kepemimpinan otoriter, yaitu pemimpin membuat keputusan sendiri dan mengontrol penuh. Contohnya seperti supervisor pabrik yang memberikan instruksi detail dan tidak membuka ruang diskusi. Dan untuk berikutnya, kepemimpinan demokratis, yaitu pemimpin melibatkan anggota tim dalam pengambilan keputusan. Contohnya seperti manajer mengajak semua anggota tim berdiskusi sebelum membuat strategi baru. Dan untuk berikutnya, kepemimpinan laissez-faire, yaitu pemimpin memberikan kepenuhan penuh pada tim untuk bekerja sendiri. Contohnya seperti CEO startup kreatif yang memberikan ruang kepada tim desain untuk berkreasi tanpa banyak aturan. Dan berikutnya, kepemimpinan transformasional, yaitu pemimpin menginspirasi dan mengubah cara berpikir karyawan agar lebih kreatif dan inovatif. Contohnya seperti pemimpin perusahaan teknologi yang mendorong inovasi berkelanjutan. Dan untuk berikutnya, kepemimpinan transaksional, yaitu pemimpin menggunakan sistem penghargaan dan hukuman. Contohnya seperti sales manager yang memberikan bonus jika target tercapai. Dan berikutnya, kepemimpinan karismatik, yaitu pemimpin memberikan daya tarik pribadi yang membuat orang lain mengikuti. Contohnya seperti public figure atau CEO yang ucapannya sangat didengar dan diikuti. Untuk keempat, teori-teori kepemimpinan, yaitu yang pertama teori sifat, yaitu pemimpin dilahirkan dengan sifat tertentu seperti percaya diri, keberanian, dan kecerdasan. Dan untuk yang kedua, teori perilaku, yaitu pemimpin terbentuk dari perilaku dan kebiasaan, bukan dari lahir. Dan yang ketiga, teori situasional, tidak ada gaya kepemimpinan yang ideal, pemimpin harus menyesuaikan gaya dengan kondisi dan kedewasaan karyawan. Yaitu keempat, teori kontingensi, efektivitas pemimpin bergantung pada situasi seperti hubungan pemimpin anggota, struktur tugas, dan kekuasaan pemimpin. Yang kelima, teori pot goal, yaitu pemimpin motivasi karyawan dengan cara menjelaskan tujuan, menyediakan sumber daya, menghilangkan hambatan, dan memberikan penghargaan. Dan untuk berikutnya, yaitu kelima, kepemimpinan harus dimiliki pemimpin, yaitu yang pertama adanya komunikasi yang baik, yang kedua kemampuan mengambil keputusan, yang ketiga motivasi dan empati, yang keempat integrasi dan tanggung jawab, yang kelima kemampuan memecah masalah, yang keenam kemampuan kerjasama tim, yang ketujuh pengelolaan konflik, dan yang kedelapan kemampuan merencanakan dan mengatur. Dan untuk yang berikutnya, yaitu tantangan kepemimpinan modern, yaitu yang pertama adalah mengelola generasi kerja yang berbeda seperti Gen Z, milenial, dan lain-lain. Yang kedua, menangani perubahan teknologi. Yang ketiga, memimpin secara virtual. Yang keempat, menjaga motivasi dan kesehatan karyawan. Yang kelima, menghadapi persaingan bisnis yang cepat. Dan untuk berikutnya, yaitu adanya contoh penerapan kepemimpinan dalam perusahaan. Yang pertama, memberikan arah yang jelas. Pemimpin menjelaskan tugas, target, dan deadline dengan detail untuk menghindari kesalahpahaman. Yang kedua, menjadi teladan. Pemimpin datang tepat waktu, bersikap sopan, dan bekerja profesional sehingga dituri karyawan lainnya. Dan untuk yang ketiga, membuka ruang diskusi. Pemimpin memberikan kesempatan bawahan menyampaikan pendapat sebelum pengambilan keputusan. Dan untuk keempat, menghargai kinerja, memberikan reward, pengakuan, dan pujian secara terbuka untuk meningkatkan semangat tim. Dan yang kelima, menyelesaikan konflik. Pemimpin bertindak sebagai mediator ketika terjadi masalah antar karyawan. Yang keenam, mendelegasikan tugas. Pemimpin memberi tanggung jawab kepada anggota tim sesuai kepemimpinan agar mereka berkembang. Dan untuk berikutnya, yaitu ada cara mengembangkan kepemimpinan. Yang pertama,
bisa dengan mengikuti pelatihan leadership. Yang kedua, belajar memanajemen waktu dan komunikasi. Yang ketiga, menerima feedback dari bawahan yang pasti terbuka buat bawahan. Dan yang keempat, meningkatkan kecerdasan emosional. Dan yang keenam, melatih kemampuan mengambil keputusan. Dan yang terakhir, dengan cara belajar dari pemimpin yang sukses. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.